Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya di channel Suwanto Al-Jafi. Masih seperti biasa, saya akan mengupas atau membahas terkait dengan keluhan GERD ya, asam lambung GERD anxiety psikomatis ya, yang rasanya itu luar biasa ya. Orang bilang 1001 sensasi begitu. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan videonya, tolong mohon untuk di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke. Nah, pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa cara ya untuk mengatasi GERD anxiety psikomatis ini. Jadi untuk mengatasinya itu ya tidak bukan adalah diri kita sendiri ya, diri kita sendiri. Saya berkali-kali menyampaikan jaga 3P ya, karena itu adalah nanti yang membantu kita dalam proses penyembuhan ya. Jadi obatnya itu ada di diri kita sendiri ya. Obatnya bukan obat apapun, tapi ada yang di diri kita sendiri. Semanjur apapun obatnya, tapi kalau kita tidak beres dengan diri kita sendiri, itu akan lama untuk proses penyembuhannya. Maka teman-teman yang sedang mengalami keluhan GERD anxiety psikomatis, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, dan jangan berpikir macam-macam. Yakinlah bahwa penyakit ini bisa sembuh total, kita bisa kembali normal seperti dahulu kala. Nah, teman-teman, ini pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ya. Ada yang bertanya, kalau rambut rontok itu bisa kembali lagi enggak, kan begitu ya. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman sadari, yang namanya manusia itu kan ada ada penuaan ya, ada penuaan. Jangankan kita yang terkena penyakit GERD anxiety psikomatis ya, orang yang normal saja nanti semakin tua, semakin rambutnya itu semakin berkurang atau mengalami kerontokan itu udah normal, itu sudah normal ya, udah alamiah seperti itu. Jadi kita itu jangan khawatir ketika misalkan kok ini saya kok rambutnya rontok. Orang rambut juga mengalami rambut rontok, rambut patah. Jadi rambut rontok ini ada dua jenis ya, biasanya bisa patah rambutnya atau bisa rontok dari akarnya. Kalau rontok dari akarnya biasanya tidak bisa tumbuh lagi. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang kepalanya agak botak ya. Botak itu kan nggak bisa tumbuh lagi kan, kecuali pakai teknologi yang canggih sekarang itu ada itu yang menanam rambut di kepala itu juga ada. Jadi buat teman-teman ya yang mengalami rontok itu ya normal, hal yang wajar ya. Tanpa orang yang kena asam lambung pun itu tetap rambutnya akan mengalami kerontokan. Cobalah teman-teman tanyakan kepada keluarga kita, mengalami nggak kerontokan rambut tuh? Mengalami. Jadi nggak usah khawatir. Nah, jadi yang namanya rambut rontok, gigi berlubang, gigi habis itu ya hal yang wajar ya, yang normal ya, semua orang mengalami. Dan ketika kita itu ya orang yang sudah dewasa, ini kalau misalnya gigi berlubang, gigi copot, ini nggak bisa tumbuh kembali karena usianya sudah dewasa. Beda dengan anak-anak ya, anak-anak kan kalau giginya lepas itu nanti bisa tumbuh gigi lagi. Nah, beda dengan kita yang sudah dewasa. Tetapi untuk rambut rontok, untuk gigi yang berlubang itu hal yang wajar ya. Kenapa kok seperti itu terjadi? Karena mungkin kita kurang nutrisi atau kurang perawatan begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, apakah saya kena anxiety, apakah saya itu bisa berpikir? Bisa ya teman-teman, tetap bisa berpikir, hanya saja berpikirnya masih agak terganggu atau belum bisa fokus ya, karena memang kita itu fokusnya itu masih di penyakit, gejala-gejala, sensasi ya, merasakan. Jadi mikirnya masih itu aja, sehingga untuk berpikir fokus yang itu nggak bisa. Seperti yang saya contoh yang saya sampaikan kemarin, bahwa pikiran manusia itu hanya bisa fokus dalam satu hal.
contoh ya, jari ini ya. Ketika kita fokus menatap jari, maka benda apapun yang ada di depan kita itu tidak akan nampak jelas atau buram karena kita fokus di jari kita. Tetapi kalau kita tidak menfokuskan pada jari kita, maka kita bisa melihat banyak hal yang ada di depan mata kita. Ada ayam, ada kambing, ada pohon dan lain sebagainya ya, ada langit, banyak sekali karena kita tidak menfokuskan pada satu titik ini. Nah, prinsipnya itu aja teman-teman. Prinsipnya bagaimana caranya kita itu mengalihkan pikiran kita terhadap sensasi, terhadap rasa sakit itu ya. Caranya ya dengan cara kita melakukan aktivitas ya. Karena yang saya alami ya, ketika kita itu sering berdiam diri, itu pikiran kita itu akan berjalan keras ya. Tapi kalau kita beraktivitas itu pikiran itu akan menurun ya, karena pikiran itu akan otak ini akan fokus kepada menggerakkan organ kita yang lain. Tapi kalau misalkan organ kita itu diam semua alias rebahan terus ya, orang yang rebahan terus ini akhirnya yang bekerja hanya telinga, mata sama otak saja itu kan. Nah, padahal kalau kita misalkan tangannya bergerak, kakinya bergerak, tubuhnya bergerak ya, nanti fokus otak itu tidak hanya ke pikiran aja ya, fokusnya ke organ-organ yang lain sehingga itu bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif kita, begitu ya. Nah kemudian ada lagi yang bertanya ini saya cara mengatasi perut yang sakit ya. Nah, perut yang sakit, buat teman-teman yang masih mengalami perut sakit, ini biasanya saya mengkompres ya, kompres air panas di botol. Awal-awal seperti itu ya, cuman karena mengompres air panas di botol itu kan nanti agak ribet saya itu. Jadi kalau sudah dingin ganti air lagi, ganti air lagi. Nah, saya kalau sekarang beli itu kompres yang sekali, airnya ngisinya sekali, kemudian kita cas saja itu lumayan membantu ya, mengganti kompres botol air ya, karena itu lebih simpel, menurut saya lebih simpel, saya nggak perlu gonta-ganti air itu, dan harganya itu murah itu di marketplace itu ada itu sekitar 20.000 itu murah lah ya, masih terjangkau, tapi itu manfaatnya luar biasa ya, bisa membantu untuk meringankan ya rasa sakit di perut. Kemudian kadang-kadang untuk ngompres ini juga leher di dada, ini kan kalau waktu dadanya masih detaknya masih kencang, ini kan otot dada ini kan menegang, biasanya otot dada itu menegang sehingga nanti paniknya muncul. Nah, yang rasa sakit di dada ini sebenarnya itu adalah penegangan otot ya. Kalau pengalaman saya itu penegangan otot yang saya itu kan waktu dulu berpikir itu adalah, wah ini jangan-jangan pembuluh arteri saya tersumbat ini. Nah, dulu pikiran seperti itu dulu ya. Sekarang sudah agak normal. Oh, ini karena orang yang mengalami anxiety ini kan pikirannya tegang nih, sehingga organ atau otot dalam itu tegang semua sehingga otomatis mengganggu peredaran darah. Nah, prinsip dasarnya adalah pada pikiran kita. Bagaimana caranya kita supaya tidak terlalu tegang ya, karena yang kalau pikiran kita terlalu tegang, nanti ototnya ikut tegang. Kalau otot tegang, nanti peredaran darah juga tidak lancar. Nah, sehingga kita perlu beraktivitas. Nah, aktivitasnya yang mudah itu adalah jalan-jalan yang menyenangkan. Udahlah teman-teman, berdiri jalan-jalan ya. Kalau misalkan belum menyenangkan, yang penting jalan-jalan dulu 100 meter 200 meter silahkan ya, semampunya karena kondisi badan kita kan berbeda-beda ya, kondisi fisik kita berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena asupan gizinya pun berbeda-beda. Ada yang sudah doyan makan, ada yang sama sekali belum doyan makan. Kalau yang belum doyan makan pasti itu hanya bisa berbaring saja. Nah, makanya yang belum mau makan minum. Biasanya makan minum bergerak. Sejam makan nggak masalah ya, atau 2 jam makan 2 jam nggak masalah. Yang penting ketika kita merasa lemes, kasih makan. Lemes makan, atau kelingan juga makan ya, kemudian ada rasa nggak nyaman di perut juga makan.
gizinya makem dan makannya harus dijaga ya. Makanya dijaga apa? Yang makannya ya jangan yang manis, yang kecut, yang santan, gorengan, jangan semua itu ya. Kalau untuk aman itu, yang aman itu adalah sayur bening gitu ya. Sayur beningnya itu pakai wortel sama labu siam. Dikasih tomat nggak masalah ya, kasih tomat nggak masalah, kasih bawang putih nggak masalah, kasih bawang merah juga nggak masalah. Yang penting jangan kasih bawang goreng ya. Kalau bawang goreng nanti bukan sayur bening itu. Sayur sop ada itunya bawangnya. Kasih garam dikit ya, kasih garam nggak apa-apa. Misalkan kok mau kasih gula dikit nggak apa-apa, kasih gula dikit nggak apa-apa. Yang penting kalau soal gula itu jangan berlebihan ya. Gula jangan berlebihan, jangan sering. Kalau saya pribadi jarang minum manis ya. Sehingga sebanyak apapun saya makan nasi nggak masalah, gula darah saya stabil ya. Gula darah stabil. Dulu gula darah juga naik turun ya sampai 150 ya, gula darahnya 150 itu juga stres. Nah ternyata cara mengatasinya supaya gula darah itu tidak terlalu tinggi, kita jangan menambah asupan manis ya, cukup dari nasi aja. Dari nasi, dari buah-buahan itu sudah cukup ya. Dari pepaya itu sudah manis, kemudian nasi itu sudah ada karbo, yang namanya karbo itu nanti jadi gula juga, jadi cukuplah manis dari situ. Nah kemudian mohon maaf ya teman-teman ya, ini anak-anak saya ini bocil-bocil sedang ikut-ikutan aja ini anak yang kedua, anak yang pertama ini bajunya dipakai mas, bajunya dipakai. Nah, saya kebetulan punya anak tiga masih kecil semua. Ini saya dulu kena asam lambung itu, ini belum lahir, anak ini belum lahir. Saya jadi anak pertama masih usia 2 tahun, sekarang sudah 7 tahun ya. Jadi saya kena asam lambung cukup lama juga, 5 tahun, tapi baru menyadari baru sadar soal penangannya ya baru-baru ini aja ya. Baru-baru ini kebetulan saya lihat YouTube dan ada orang yang pernah mengalami GERD anxiety bertahun-tahun juga, kemudian dia sembuh tanpa minum obat, tanpa herbal. Dan saya mencoba menerapkan pola tersebut, yaitu jaga pola makan, jaga pola pikir, dan jaga pola hidup ya. Pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga. Makanya makanya jangan makan yang menyebabkan asam lambung naik ya. Dalam ini saya makannya hanya monoton ya, nasi lembek, sayur bening, wortel, dan labu siam. Kemudian buahnya adalah pepaya, alpukat ya. Kemudian minum air hangat minimal 1 hari 8 gelas. Kemudian pola pikir saya sekarang nggak mau mikir apapun ya. Jadi termasuk pekerjaan saya nggak mau mikir. Jadi yang penting saya lakukan aja. Misalnya saya kok cuma bisa bekerjaan cuma setengah jam, ya udah saya bekerja setengah jam. Bisanya sejam ya sejam. Selebihnya ya saya buat enjoy aja. Saya udah nggak peduli dengan omongan orang lain, tidak peduli dengan omongan keluarga, tidak peduli dengan omongan sekitar. Pokoknya saya udah nggak mikir sama sekali. Nah, orang bilang ya terlalu cuek lah begitu. Tapi mau gimana lagi? Ini adalah cara saya untuk mengelola pikiran saya biar tidak mengalami stres, tidak mengalami kecemasan dan seterusnya lah. Saya tidak memiliki target apapun dalam hidup. Dulu saya itu cita-citanya itu terlalu tinggi, bikin seperti ini, banyak sekali. Kalau sekarang enggak sama sekali. Saya saat ini hanya berpikir hari ini saya bisa melakukan apa, saya bisa beraktivitas apa, udah itu. Jadi saya untuk besok aja udah nggak mikir, saya besok mau ngapain nggak mikir. Saya mikirnya hari ini, hari ini saya bikin video, ya udah saya bikin video. Hari ini saya sholat aja, udah. Jadi pikiran saya tuh hanya khusus untuk hari ini saja. Besok saya tidak akan mikir lagi, besok saya akan pikir besok begitu. Nah, saya lanjutkan teman-teman ya. Nah, jadi penderita GERD anxiety psikomas ini prinsipnya menjaga 3P itu yang. Kemudian yang jaga pola hidup ya. Pola hidup itu mudah teman-teman ya. Jadi yang penting teman-teman itu setiap harinya harus 1 kena sinar matahari, yang kedua jalan kaki. Nah, jalan kaki ini kalau bisa paling tidak teman-teman jalanlah sekitar 1 jam untuk jalan kaki, 1 jam.
Kalau fisiknya belum siap, ya semampunya 5 menit nggak apa-apa, 3 menit nggak apa-apa, atau mungkin 1 menit juga nggak apa-apa. Yang penting tiap hari itu jalan. Mas pamit iki namanya iki. Luka, Pak. Mangga. Nah, yang penting tiap hari jalan sehingga ada apa sih metabolisme tubuh itu normal. Di situ pada jalan-jalan tersebut itu nanti akan membantu ya perut itu cepat menyerap makanan. Nah, kalau perut menyerap makanan itu perut cepat kosong. Kalau perut cepat kosong sehingga di situ ada perbaikan pada dinding-dinding lambungnya. Tapi kalau kita tidak melakukan aktivitas, kita makan udah makanya lama itu di perutnya, di ususnya terlalu lama sehingga itu nanti kerja terus. Nah, perutnya tidak beristirahat. Sehingga olahraga ini menjadi penting ya, teman-teman ya. Untuk jalan kaki menjadi penting dan berjemur itu juga menjadi penting. Kita tiap hari harus mengeluarkan keringat, teman-teman ya. Jangan sampai kita itu selalu berbaring sehingga keringat itu tidak muncul, tidak keluar, tidak pernah kena sinar matahari. Kalau saya sekarang ini ya berusaha ya tiap hari itu supaya kena sinar matahari juga mengeluarkan keringat. Nah, buat teman-teman yang belum sembuh ini karena ada bocil ya, ini bocil sehingga tidak kurang konsentrasi, mohon maaf teman-teman. Nah, yang penting pada kesempatan ini saya sudah mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Barangkali lain waktu saya akan menjawab pertanyaan yang lain. Buat teman-teman silahkan untuk bisa tulis di komentar terkait dengan keluhan-keluhan teman-teman. Barangkali nanti sama dengan saya. Nanti saya mencoba untuk share cara mensiasatinya ya, karena penyakit ini yang perlu disiasati saja sebenarnya, perlu penyiasatan saja ya. Nah, begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan yang masih mengalami penyakit anxiety psikopatis dapat segera sembuh, dapat segera membaik sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, seperti biasa lagi. Kebahagiaan datang lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.